awal tahun 2025 ini dimulai dengan adanya tren kabur aja dulu yang marak di kalangan anak muda, yang mana ini bentuk kekecewaan dari anak muda terhadap tata negara Kabinet Merah Putih yang disusun oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Nah, tren ini juga merupakan bentuk kekecewaan anak muda dengan ketidaktersediaannya lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga mereka menginginkan untuk kabur aja dulu alias keluar dari negara Indonesia. Tren ini juga menuai berbagai macam respon dari pemerintah yang menganggap ini tuh adalah bentuk apatisme dan lunturnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sedangkan masyarakat ada beberapa yang mendukung juga untuk tren ini dikarenakan adanya isu-isu terkait program MPG yang adanya keracunan makanan dan juga program yang menjanjikan lahan pekerjaan belum juga terlaksana sampai sekarang. Masalah ini dianggap serius karena dapat menghancurkan stabilitas negara yang mana akan dapat memicu konflik internal antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan ini menimbulkan rasa takut dan juga tidak aman kepada masyarakat terutama anak-anak muda, sehingga mereka memantapkan dirinya untuk keluar dari negara Indonesia. Sampai saat ini, belum ada kebijakan dari pemerintah Indonesia seperti yang dibahas sebelumnya. Akan tetapi, ada beberapa respon yang cukup kontroversial dari pemerintah Indonesia. Pertama, ada respon dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee yang meminta pemerintah Indonesia untuk menambah lapangan pekerjaan. Lalu, ada respon dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang mengatakan bahwa tren ini tidaklah nasionalis. Kedua, ada respon pengesahan RUU TNI yang dianggap membungkam rakyat Indonesia untuk bebas dalam berpendapat. Hal ini semakin memantapkan anak-anak muda Indonesia untuk mencari kesempatan ke luar negeri. Ketiga, ada efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang membuat rakyat Indonesia semakin sulit dalam mendapatkan layanan-layanan dasar. Berdasarkan permasalahan kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya, di sini kami memiliki 3 solusi alternatif. Solusi alternatif yang pertama adalah pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menginginkan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak dan layak. Pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan digitalisasi di masa modern ini. Solusi alternatif yang kedua adalah pemerintah dapat mulai melakukan mediasi dan mendengarkan suara rakyat. Pemerintah dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan demokrasi seperti mendengarkan suara rakyat, karena suara rakyat yang tidak didengar merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan anarkis dan radikal dari para demonstran. Solusi alternatif yang ketiga adalah pemerintah dapat membenahi program dan kebijakan yang sudah ada. Program dan kebijakan yang dimaksud adalah program-program yang dirasa menimbulkan banyak kegaduhan di tengah masyarakat. Bila program ini berhasil dibenahi, masyarakat akan menjadi lebih nyaman untuk tinggal di Indonesia. Kelompok kami memiliki saran dalam membenahi masalah yang terjadi. Salah satunya program penyediaan lapangan pekerjaan pasca digitalisasi seperti AI prompter yang sedang marak di luar negeri. Ada juga AI engineering, digital marketing, dan cyber security analyst. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menerima dan beradaptasi tentang perubahan dan perkembangan teknologi terbaru. Program ini tentunya perlu kerjasama antara pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan juga membuka lapangan pekerjaan yang dimana mengikuti perkembangan pesat teknologi dan AI yang pesat ini. Pemerintah Indonesia dapat melakukan studi banding ke negara tetangga kita, yaitu Singapura, yang telah melakukan pengembangan AI terlebih dahulu melalui AI Singapore Southeast Asian Language One Network, yang dimana pengembangan ini melakukan suatu kerjasama antar investor dalam melakukan pengembangan AI.
Kebijakan ini dibuat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dalam kelompok yang menginginkan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini karena berefek pada masa depan negara Indonesia yang dikatakan akan memperoleh bonus demografi dan masa sekarang yang didominasi oleh Gen Z yang baru memasuki dunia kerja. Dengan lapangan kerja yang terus berkurang, kebijakan kontroversial justru bisa mengubah bonus demografi menjadi beban berat bagi negara di masa depan. Kami juga melakukan beberapa wawancara terkait isu kabur aja dulu. Banyak dari narasumber mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kebebasan bertindak dan juga khawatir terkait isu sosial dan ekonomi negara ini yang kabarnya makin terpuruk. Beberapa dari mereka juga memberikan pandangan terkait tantangan seperti ekonomi untuk pergi ke luar negeri dan ketidakpahaman pemuda dalam memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Sama seperti kami, mereka juga mengharapkan Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Seperti saran-saran kita yang sebelumnya, untuk masyarakat dapat melakukan demonstrasi damai dan dialog terbuka dan juga menyampaikan suaranya melalui media sosial. Dan dalam suksesi langkah-langkah ini juga pemerintah itu harus mulai mendengarkan suara rakyat, dimulai dari digitalisasi program-program pemerintah dan membuat kebijakan yang lebih baik untuk masa depan dan melalui proses yang tidak dalam waktu semalam. Kelompok kami sendiri tidak kontra dengan ide-ide untuk anak bangsa, anak muda kita pergi ke luar negeri. Karena TKI memberikan banyak bantuan ekonomi melalui devisa negara. Kemudian, ada tantangan lain yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti kemungkinan untuk memberikan hak referendum pada masyarakat agar mempermudah demokrasi negara kita. Untuk mencegah rapat yang membuang anggaran dan waktu yang terlalu berlebihan. Kemudian tantangan untuk TKI kita juga ada, seperti kesiapan mental dan jaminan hak yang belum pasti dan belum terpenuhi secara penuh. Kemudian ada beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan seperti pengambilan keputusan untuk masa depan dan pengembangan teknologi yang lebih memadai. Contohnya adalah China dengan AI LLM yang bernama DeepSeek. Kemudian ada Finlandia dan Singapura dengan metode pengambilan keputusan foresight untuk menentukan keputusan terbaik di masa depan. Contohnya ada Singapura yang negara tetangga kita membentuk CSF, Center of Strategic Future, yang akan membantu dalam mengembangkan keputusan yang terbaik untuk negara tersebut. Dan itu bisa diterapkan di negara kita. Kesimpulan yang dapat kita tangkap ialah tren #kabur aja dulu menunjukkan hilangnya kepercayaan anak muda terhadap pemerintah karena minimnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berpartisipasi. Solusinya adalah kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan transparan, terutama dalam bidang pekerjaan digital. Kita harus melihat bonus demografi sebagai potensi besar untuk pertumbuhan, bukan beban untuk nasionalisme yang lebih harmonis.